Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Taufik Rahman, ahli pertama penata kelola jalan jembatan pada BBPJN Sumatera Selatan. Hari ini akan saya sampaikan paparan singkat tentang bagaimana saya mendukung tujuan besar instansi, khususnya dalam mendukung program Smart ASN. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Sumatera Selatan punya tanggung jawab yang besar, menjaga konektivitas hampir 1.900 km jalan nasional, mulai dari perencanaan, pembangunan, sampai pemeliharaan jalan jembatan. Semua harus sesuai standar, cepat dan tepat. Jadi bisa dibilang apa yang kita kerjakan langsung terasa oleh masyarakat, karena jalan dan jembatan itu adalah urat nadi mobilitas dan ekonomi. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Jembatan Nasional memiliki 3 tugas utama sesuai Permen PUPR nomor 16 tahun 2020 pasal 79. Yang pertama, melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, dan preservasi jalan serta jembatan. Yang kedua, mengendalikan penerapan NSPK di bidang jalan dan jembatan. Dan yang terakhir, menjamin konektivitas jaringan jalan nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan struktur organisasi Dirjen Bina Marga, UPT ataupun balai berada di bawah langsung oleh Dirjen Bina Marga dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dirjen Bina Marga di daerah. Balai menjalankan fungsi operasional sesuai kebijakan dari pusat dan memastikan bahwa program pembangunan dan preservasi jalan jembatan berjalan efektif dan sesuai di wilayah kerjanya. Kalau ditarik ke level individu, peran saya di unit kerja lebih banyak di penata usahaan dan pengelolaan jalan jembatan. Saya juga melakukan monitoring pekerjaan di lapangan, menyusun laporan berkala, berkoordinasi dengan penyedia jasa, pengawas, sampai input data di SIJ Sistem Informasi Jalan dan Jembatan. Bahasa gampangnya, saya jadi penghubung antara data, lapangan, dan kebijakan yang ada di Kementerian PU. Standar layanan yang harus saya capai pun cukup jelas, mulai dari laporan yang lengkap dan tepat waktu, pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi teknis, sampai administrasi kontrak yang akurat. Selain itu, saya juga dituntut harus memberikan pelayanan informasi yang cepat dan transparan. Jadi bukan cuma kerja teknis ya, tapi juga komunikasi dan koordinasi. Kalau dikaitkan dengan tujuan besar BBPJN, peran saya ada di 4 titik. 1. Menyediakan data untuk perencanaan. 2. Menjamin kualitas konstruksi lewat monitoring. 3. Mendukung konektivitas lewat pengelolaan aset jalan jembatan. Dan yang terakhir, menyajikan laporan berkala, jadi bahan evaluasi untuk pimpinan. Jadi meskipun level saya di operasional, impact yang bisa saya sampaikan bisa sampai ke level kebijakan. Sebagai ASN, saya berusaha konsisten menjadi bagian dari Smart ASN dengan cara disiplin kerja, adaptif dengan digitalisasi, kolaboratif dengan berbagai pihak, dan akuntabel lewat laporan yang transparan. Selain itu juga, saya aktif mengupgrade diri lewat kompetensi pelatihan, memanfaatkan aplikasi digital, dan lain sebagainya, serta aktif memperbaiki manajemen waktu saya sehingga lebih efektif. Jujur masih banyak ruang perbaikan yang harus saya tingkatkan, mulai dari lebih optimal menjalankan aplikasi digital agar pekerjaan lebih cepat dan minim kesalahan. Dan saya juga harus lebih rajin membuat catatan digital yang terstruktur supaya nanti gampang diakses ulang. Dan yang gak kalah penting, masalah komunikasi. Kadang komunikasi dengan rekan kerja dan atasan itu terlihat kecil, tapi dampaknya akan besar dalam pekerjaan. 2 aksi sederhana yang saya coba jalankan ke depan adalah optimalisasi literasi digital. Biasakan semua serba digital, mulai dari monitoring sampai pelaporan. Yang kedua adalah penguatan koordinasi. Lebih intens berkomunikasi baik formal maupun informal supaya pekerjaan lebih terarah. Dampaknya apa? Nanti akan terjadinya efisiensi waktu, minim kesalahan, dan kualitas layanan publik jadi lebih baik. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah kesimpulan, yang intinya refleksi saya sederhana. Kalau Smart ASN itu bisa dijalankan dengan konsisten, meskipun dengan langkah yang kecil, insya Allah dampaknya akan besar. Dari data yang rapi, komunikasi yang lancar, sampai teknologi yang dimanfaatkan secara maksimal. Akhir kata, semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.